Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam Bu Yuli. Selamat siang. Iya, Bagaimana kabarnya hari ini Bu Lulu? saya masih batuk-batuk Bu, makanya suara saya sedikit seksi. Semoga cepat sembuh ya Bu. Banyak minum, Amin. bisa istirahat juga, diusahakan manajemen waktunya bisa disesuaikan. Oke. Terima kasih Bu Yuli. Oke. Bu Yuli Sesuai gimana dengan kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Lulu sehat. Ya, Cuaca juga panas hari ini, nggih. betul. Tempat saya udah mendung Bu, udah hujan, rintik-rintik. Oke. Semoga tidak menyurutkan semangat kita Bu Lulu untuk hari ini. Tidak Bu, Kita saya tidak belajar suka. bersama sesuai dengan kesepakatan. Hari ini kita akan praktek coaching dan saya sebagai coach, Bu Lulu sebagai coach. Untuk yang pertama, apa yang akan kita bahas untuk coaching hari ini Bu Lulu? Ya Ibu, sebenarnya kemarin sesuai dengan jadwal kita ya, saya mau cerita mengenai masalah yang saya hadapi sebenarnya tadi. Memang semua orang tuh pasti punya masalah. Dan saya menghadapi setiap harinya masalah itu berbeda-beda pastinya. Dan momen ini adalah saya itu kelas 11 Bu. Kelas 2 SMK itu melaksanakan PKL atau praktek kerja lapangan yang anak-anaknya itu ternyata karena COVID ya, kelas 1 COVID, kemudian kita dampingi. Nah, kelas 2 ini kita masukkan ke beberapa instansi, Bu, karena kita di kesehatan. Nah, anaknya itu bahasa Jawanya itu malas untuk mengerjakan tugas. Dan kemarin saya sempat ditegur, anaknya itu sering tidur di PKL gitu Bu Yuli. Terus bagaimana menurut Bu Lulu dalam menghadapi laporan tersebut? Bu Yuli, sebenarnya saya setiap tahun pasti ada anak seperti itu Bu Yuli. Dan setidaknya saya juga harus belajar dari pelajaran yang saya dapatkan di tahun sebelum-sebelumnya. Akan tetapi ini kok sedikit spesial, Bu. Jadi dalam satu instansi, biasanya kan kalau di rumah sakit nih, misal ada 8 anak, hanya 1 atau 2 anak yang bermasalah. Akan tapi ini ada 8 anak yang beres cuma 2. Berarti yang 6 itu kok nggak nyampe separohnya, Bu. Tapi saya aduh kok peringkatnya naik ya, Bu? Iya, peringkatnya naik, Bu. Jadi saya tuh nggak bisa sedih, nangis tuh nggak bisa, tapi saya sedihnya hobinya ketawa. Aduh, gimana ya 6 anak ini, padahal di rumah sakit yang saya tempatkan pada anak-anak yang pintar, Bu. Sebenarnya anaknya pintar. Ya, dari pintar. Segi akademik ya, Bu ya? Iya, Bu. Saya sampai kok kaget. Ini anak juara 1, 3 besar, 5 besar saya dampingi, harapannya saya mudah lah nanti. Di pas PKL, anaknya yang itu tadi, kalau cowok, Bu, itu perawatnya yang bilang, anak Ibu yang cowok itu sering tidur saat PKL. Jadi tidurnya gini, Bu, di atas meja gini. Kan kita jadi terlihat sekali ya, Bu Lu ya? Iya, terlihat sekali. Kemudian karena saya tidak pernah mendampingi selama kelas 2, Bu. Kelas 1 saya tidak ngajar, saya tidak masuk kelas. Kelas 2 saya tidak masuk kelas. Saya tidak tahu orangnya seperti apa. Saya cuma, ya Allah, kamu tuh pinter. Kata saya mesti tanya ya, anak ini gimana? Karena mau saya dampingi PKL. Pinter kok, Bu. Pretest awal ya, Bu ya? Betul, Bu. Pretest awal kita udah pretest juga. Dan ternyata anaknya itu pinter, tapi kok di action PKL kok seperti itu, gitu Bu Yuli. Jadi menurut Bu Lulu, kira-kira itu hambatannya apa? Anak tersebut melakukan, katakanlah tadi malas di saat PKL, padahal secara akademik itu kan dia pintar. Bagaimana itu, Bu? Ya, kemudian saya berusaha, Bu. Saya, ya tadi stop, Bu. Mindfulness. Jadi saya tarik nafas. Kalau saya hobinya dulu adalah saya dapat laporan, saya langsung jadi saya marah-marah. Langsung naik.
Gitu Bu, Iya, tensinya. tensinya langsung naik Bu. Dan saya orangnya memang sedikit tegas kalau sama anak. Jadi kadang-kadang ya santai tapi tegas. Jadi anak-anak tahu saya kalau gojek di mana, kalau saya marah gimana. Dulu hobinya saya adalah bahasanya agak kowe ki ngerti nah ini. Saya sekarang udah mulai mengaplikasikan dengan mindfulness Bu. Jadi tarik nafas, hembuskan. Nah, ini tadi anaknya juga WA saya, Bu Lulu, saya pengen ketemu. Itu sebenarnya dia harus PKL mulai hari Senin kemarin, Bu. Karena laporan tidak selesai, kemudian dapat laporan seperti itu kok tidak diperbaiki, ya saya ini anak harus diberikan efek jera. Jadi saya berusaha, kamu nih laporan belum selesai, kamu nggak bisa pindah ke puskesmas X loh Mas. Saya bilang gitu. Iya Bu, jadi saya sudah mau mindfulness, jadi saya berusaha mengucapkan kalimat yang bahasanya tidak menyakiti perasaan, karena saya tahu dari pendidikan CGP saya bahwasanya kalau kita hanya mengeluarkan satu kata kasar akan melukai sensor-sensor positifnya, kemudian anak itu punya karakter berbeda-beda ya Bu ya. Jadi saya ya mindfulness saya udah mungkin anak ini memang ada apa ya, ada masalah. Saya panggil lah saat dia nge-shift, Bu, pada kepala perawatnya, Mbak, Ibu saya boleh ketemu dengan anak saya yang ini? Saya bilang, boleh Bu, saya bawa anaknya tidak di ruangan itu, saya bawa di depan ICU itu. Saya tanya, kenapa? Dia mulai cerita Bu, memang ada alasan-alasan yang menurut saya masuk sih di usia dia, yang urusan orang tua, broken home, pisah rumah dan sebagainya. Berarti Itu ada faktor keluarga ya Bu Lulu ya. Iya Bu. Tapi memang benar Bu, kalau kita hanya mengejas anak ke set, ternyata itu kita harus telisik kenapa toh anak itu ternyata saya baru tersadar, ya Allah bocah iki abot banget tugasnya. Dia harus ngomong sana, ngomong sini, kerja disambi kerja PKL, disambi kerja Ibu. Jadi saya tahu ya wis Mas, ya wis gini aja, kamu free hari apa, nanti bimbingan hari apa, nanti kita bisa komunikasikan seperti itu Ibu. Jadi saya juga menerapkan menerapkan KSE Ibu nggih, kompetensi sosial emosional. Yang saya terapkan di sini adalah kesadaran diri anaknya itu. Jadi dia sadar tidak dengan apa yang harus dia lakukan, sadar tidak dengan tugas-tugas dia sebagai siswa, kemudian dia sebagai siswa yang PKL di instansi, karena menjaga nama baik sekolah juga kan Bu. Satu anak yang bermasalah, bagi saya aduh anak saya itu bermasalah, nanti saat tiba-tiba Bu Lulu tidak bisa PKL di rumah sakit ini karena hanya kesalahan satu anak, saya tidak mau. Kemudian keterampilan berelasinya juga Bu, jadi dia memang kurang komunikasi, ngomong tuh minim sekali, jadi dia harus saya juga bilang, kamu kalau ada apa-apa ngomong sama ibu, Bu saya ada masalah ini, malah anak tuh selalu takut sama bimbingan sama ibu, lah ibu kira galak, saya bilang gitu. Saya berusaha, ya wes saya berarti tidak boleh mengeluarkan aura-aura galak saya Bu, jadi saya selama ini, iya Mas bisa dibantu, kemudian saya harus memantau anak setiap harinya Bu, WA anak tersebut, bagaimana perkembangan tugasnya, seperti itu Bu Yuli. Jadi ya bagus sekali Bu Lulu sudah bisa menangkap identifikasi yang Bu Lulu hadapi. Terus untuk rencana aksi yang Bu Lulu akan lakukan dalam jangka waktu berapa lama saat PKL untuk bisa mencari solusi yang terbaik dari permasalahan ini Bu Lulu? Ya Bu Yuli, dengan seperti ini saya rencananya yaitu saya mulai membuat keyakinan kelas yang saya buat di kelas itu Bu. Kemudian saya modifikasi grup saya PKL. Jadi keyakinan apa ya? Keyakinan PKL yang saya adopt dari kelas. Jadi karena kelasnya kemarin tidak ada yang farmasi juga kan Bu. Jadi saya tidak masuk di kelas farmasi tapi saya ikut mendampingi. Jadi kita buat keyakinan yang bisa kita adopt dari keyakinan kelas, kemudian kita modifikasi, kita tambahkan yang kurang, terutama dalam berkomunikasi dengan instansi nakes-nakes di sana. Kemudian saya juga tetap mulai walaupun tidak di kelas, tapi di
instansi RS atau puskesmas, anak juga wajib kita terapkan pembelajaran KSE, Bu, yang bisa kita lakukan setiap kali bimbingan. Jadi saya mesti melakukan bimbingan, Bu, bimbingan saya ke instansinya atau saya siswa-siswa ke sekolah. Jadi kalau di keperawatan tuh membuat laporan resum atau asuhan keperawatan pada pasien yang mereka kelola, Ibu. Jadi target saya yang saya rencanakan dan saya ingin munculkan di aksi nyata saya dengan 2 itu, Bu. Berarti sekarang sudah mulai terlaksana ya, Bu, ya, untuk Ya, rencana? ya, karena ini masih periode 2, Bu, mulai Senin kemarin periode 2, beda anak lagi dengan saya tanya pembimbingnya. Kemarin anak A, B, Sudah. C, D, E, ini gimana? Saya Oh, bilang beda gitu. lagi ya, Bu, ya? Beda Dengan lagi, karakter Ibu. yang berbeda juga? Iya, jadi saya harus mulai dari nol, menilai anak-anak. Iya, menilai Tambah anak-anak. pengalaman Bu Lulu sudah bagus Iya, Bu. sekali untuk penerapan yang sudah dilakukan. Terus untuk yang secara tanggung jawab ya, Bu, untuk langkah selanjutnya dari yang Bu Lulu hadapi itu bagaimana, Bu, secara tanggung jawab yang Bu Lulu lakukan itu? Ya, secara tanggung jawab ya memang dari segi anaknya itu memang sudah bahasanya saya KSE-nya, pembelajaran KSE sudah muncul, si anak sudah mulai sadar diri juga, Bu. Oh, saya punya tanggung jawab, Bu. Ibu Alhamdulillah kapan? ya. Iya, saya Oke, juga sempat kaget. Ini anak tiba-tiba WA saya itu kenapa? Biasanya saya yang WA. Dan kalau saya WA itu kayak serasa WA sama tembok, Bu. Saya WA di grup padahal pasif ya? isinya 8 orang, tapi saya WA, ayo siapa yang mau bikin sama Ibu? Saya kadang-kadang pakai emot krik krik krik, nggak ada yang nyaut, Bu. Saya WA lagi tuh, saya bilang, kok saya serasa ngomong sama tembok ya, terus mungkin ada yang muncul dan anak ini memang tidak pernah komen, Bu. Tiba-tiba kalau saya sudah mulai gini, Mas, apa yang kamu rasakan sekarang? Jadi saya juga setelah kita lokakarya kemarin, Bu, apa yang kamu rasakan sekarang? Ada masalah apa? Dia mulai cerita itu, saya wah, nih anak ternyata memang spesial dan saya tidak bisa menyamakan anak ini dengan anak yang lain nih, walaupun sama-sama pintar ternyata karakteristiknya berbeda, Bu. Jadi saya pelan-pelan gitu. Ini sudah bagus Bu Lulu yang sudah Ibu Lulu lakukan dari awal sampai tadi akhir. Terima kasih Bu Lulu sudah menyampaikan untuk permasalahan dan sudah ada solusi serta tanggung jawab yang Bu Lulu sampaikan. Oke, terima kasih. Semoga kedepannya Bu Lulu dengan anak-anak PKL akan lebih baik dan semakin dipercaya di lingkungan kesehatan. Amin. Terima kasih doanya Bu Yuli, doa yang terbaik buat Bu Yuli juga. Ya, Semoga selalu sama-sama Bu Lulu. kesehatan. Ya, sharing-sharing Selamat ya, Bu. siang, sukses Iya. selalu Bu Lulu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di off udah 15 menit.